Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Palawangan dengan NIM D1B1 24285 dari kelas G angkatan 2024. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dengan mata kuliah biologi molekuler dengan dosen pengampu Ibu LPT Cita Inku SPAM MSc, yaitu dengan materi signal interaction, yaitu sinyal yang menjelaskan tentang jalur sinyal seluler, reseptor, dan transaksi sinyal. Di sini ada pun materi yang saya akan bawakan, yaitu transaksi sinyal, macam-macam tahapan, dan mekanisme komunikasi sel, dan jalur transaksi sinyal, gangguan pada jalur sinyal, dan aplikasi dalam farmasi. Di sini transaksi sinyal yaitu adalah proses di mana sel menerima sinyal dari lingkungan eksternal atau internal dan mengubahnya menjadi respon seluler. Dan di sini adalah cara sel berkomunikasi satu sama lain dan merespon perubahan di sekitarnya. Dan transaksi sinyal ini adalah proses kompleks yang memungkinkan sel untuk menerima atau memproses serta merespon sinyal dari lingkungannya yang penting untuk kelangsungan hidup sebagai dan fungsi seluler yang tepat. Dan transaksi sinyal ini sangat penting bagi kehidupan sel dan mikroorganisme atau organisme karena memungkinkan sel untuk merespon lingkungannya dan berinteraksi dengan sel lain untuk melakukan berbagai fungsi penting. Sini komunikasi seluler, yaitu ada komunikasi seluler menjadi dua cara, yaitu sinyal kimia, yaitu adalah proses sel mengirimkan berbagai jenis molekul sinyal seperti hormon, neurotransmitter, dan protein pertumbuhan, yaitu contohnya hormon dilepaskan ke dalam aliran darah dan berinteraksi dengan sel target di seluruh tubuh, sedangkan neurotransmitter yaitu membawa sinyal antar sel saraf. Dan ini juga ada sinyal listrik, yaitu sel-sel saraf atau neuron berkomunikasi melalui impuls listrik yang disebut potensial aksi yang bergerak sepanjang akson. Itu contohnya ada sistem saraf yang menggunakan sinyal kimia dan listrik untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti kita dapat merasakan gerakan dan sensasi dan fungsi. Sini ada macam-macam komunikasi sel, itu bisa secara langsung, yaitu komunikasi ini terjadi ketika sel-sel yang berdekatan secara fisik yang berkomunikasi melalui sambungan sel atau kontak langsung antara membran sel. Itu contohnya yaitu antara sel otot jantung yang berkontraksi yang terkoordinasi. Dan yang kedua adalah sinyal parakrin, itu adalah sel mengirim sinyal melepaskan molekul sinyal ke lingkungan sel yang memiliki jangkauan yang terbatas dan menghasilkan respon yang lokal dan cepat. Dan contohnya itu pelepasan faktor pertumbuhan yang memicu pemberian sel di sekitarnya. Yang keempat yaitu yang ketiga ada sinyal endokrin, yaitu melibatkan pelepasan molekul sinyal atau hormon ke dalam aliran darah oleh sel endokrin. Itu contohnya hormon insulin yang melepaskan oleh pankreas dan mengatur kadar gula darah. Yang keempat ada sinyal sinaptik, yaitu adalah sinyal jenis komunikasi khusus yang terjadi pada sel saraf yaitu atau neuron, yaitu transmisi sinyal dari neuron ke otot yang melalui pelepasan neurotransmitter acetylcholine. Di sini ada tahapan
komunikasi sel, yaitu yang pertama ada dia menerima sinyal. Yaitu di sini sel mendeteksi molekul sinyal dari luar sel yang terus pengikat ligand pada reseptor dan memicu perubahan bentuk pada reseptor dan memulai proses transaksi sinyal. Yang kedua adalah transaksi sinyal, itu perubahan bentuk pada reseptor memulai serangkaian aksi kimia dalam sel. Transaksi sinyal ini memastikan bahwa sel mencapai target yang tepat dalam sel. Dan yang ketiga yaitu ada respon seluler, yaitu sinyal yang telah ditransduksi memicu respon seluler tertentu. Ini adalah respon berupa perubahan aktivitas, ekspresi gen, perubahan bentuk sel, atau bahkan program kematian sel yang terprogram atau apoptosis. Sini ada mekanisme penilaian sinyal. Yang pertama adalah pengikatan ligand. Di sini sinyal intraseluler atau ligand berinteraksi dengan reseptor spesifik pada membran sel atau di dalam sel. Dan yang kedua ada perubahan konformasi reseptor, itu adalah pengikatan ligand yang menyebabkan perubahan bentuk pada reseptor, terutama pada domain intraseluler sel retak. Dan yang ketiga adalah aktivitas jalur sinyal. Itu jalur ini melibatkan berbagai molekul penyesuaiannya dan berinteraksi satu sama lain yang memperkuat dan meneruskan sinyal ke berbagai dalam sel. Yang pertama itu ada jalur transaksi sinyal, itu adalah serangkaian proses yang mengubah sinyal dari luar sel menjadi reseptor seluler. Itu adalah fungsinya memungkinkan sel untuk merespon dan perubahan lingkungan mereka. Kita mengatur berbagai spesifik metabolisme sel termasuk penyerapan glukosa dan produksi energi, serta berperan dalam proses kekebalan tubuh. Sini ada contoh jalur transaksi sinyal, yaitu ada contoh jalur transaksi sinyal yang melibatkan GPCR, yaitu adalah protein komplet reseptor, dan protein G itu adalah proses jalur CAMP dan jalur fosfatidilosisasi. Itu ada kedua ini itu target penting untuk memperbanyak obat-obatan modern karena perannya dalam berbagai proses seluler dan penyakit. Dan second messenger yaitu adalah ini adalah pembawa pesan kedua molekul kecil intraseluler yang berperan dalam amplifikasi sinyal dan transmisi sinyal seluler. Yaitu fungsinya yang pertama ada amplifikasi sinyal, yaitu satu molekul sinyal pertama yaitu hormon dapat memproduksi memperbanyak molekul second messenger yang memungkinkan sel untuk memberikan respon yang kuat terhadap sinyal awal untuk relatif kecil. Sini juga ada jalur sinyal MPA atau kinase. Ya, jalur ini adalah yang berperan penting mengatur berbagai proses seluler seperti pertumbuhan, proliferasi, diferensiasi, dan reseptor terhadap stres. Dan jalur ini terlibat dalam berbagai proses seluler, termasuk pembalahan dan respon terhadap perasaan internal. Untuk memahami jalur MPAK, sangat penting untuk memahami fungsi seluler normal dan bagaimana regulasi jalur ini dapat menyebabkan penyakit. Itu contohnya ada deregulasi jalur MPAK dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, peradangan, dan kerusakan sel. Serta juga ada jalur sinyal intraseluler, yaitu adalah ikatan ini mengaktifkan reseptor dan kemudian dapat berinteraksi dengan DNA dan mengatur ekspresi gen. Yang pentingnya dalam jalur ini yaitu
berperan dalam berbagai proses biologis termasuk perkembangan, metabolisme, dan respon terhadap stres. Gangguan pada jalur ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan gangguan hormonal. Amplifikasi sinyal itu adalah proses memperkuat sinyal awal untuk menghasilkan respon yang kuat. Di sini itu enzim memainkan peran kunci dalam proses ini melalui berbagai mekanisme seperti fosforilasi dan modifikasi protein yang mengatur berbagai aktivitas protein dan membentuk aliran sinyal dalam sel. Dan peran enzim dalam modifikasi sinyal yaitu enzim kinase dan fosfatil, yaitu dua enzim utama yang terlibat dalam fase sinyal. Kinase menambahkan glukosa fosfat ke protein dan mengubah metabolismenya, sementara fosfate menghilangkan glukosa fosfat. Dan beberapa enzim diaktifkan oleh ikatan ligand pada reseptor permukaan sel. Respon seluler terhadap sinyal itu adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel setelah sel menerima respon dan mengenali berbagai sel dari lingkungannya. Yaitu reseptor ini dapat berubah perubahan perilaku sel seperti pertumbuhan, gerakan, atau ekspresi gen. Contohnya yaitu respon seluler, itu respon pertumbuhan sinyal dari faktor pertumbuhan menuju kembang sel dan pertumbuhan jaringan. Dan pentingnya untuk respon seluler ini yaitu dapat memastikan sel-sel tumbuh dan berkembang dengan benar dan mempertahankan keseimbangan lingkungan internal sel dan melindungi tubuh dari patogen. Di sini ada regulasi sinyal, yaitu regulasi umpan balik negatif dan positif serta gradasi sinyal dan diferensiasi reseptor adalah mekanisme penting dalam komunikasi sel. Umpan balik negatif mengurangi reseptor sel dan terhadap sinyal, sedangkan umpan balik positif memperkuat respon. Itu yang kedua ini adalah gradasi sinyal dan sensitivitas reseptor, yaitu setelah sebuah sinyal telah diterima dan diproses oleh sel, letak hasilnya sering dihancurkan atau diverifikasi. Dan sensitisasi reseptor yaitu membantu sel untuk mengatur responnya terhadap sinyal yang berulang atau resentasi. Gangguan pada jalur sinyal yaitu contohnya kegagalan fungsi reseptor dan penyakit yang terkait. Yang pertama ada reseptor insulin dan diabetes. Ini adalah penurunan reseptor insulin yang menyebabkan sel tubuh kurang responsif terhadap insulin sehingga kadar gula darah meningkat dan memicu diabetes. Dan kedua adalah reseptor GFR dan kanker. Ini dapat menyebabkan reseptor tersebut aktif secara terus-menerus dan memicu perkembangan sel yang tidak terkendali dan berkonsentrasi pada pengembangan kanker. Dan tentunya untuk memahami difungsi reseptor yaitu memahami bagaimana jalur penyelesaiannya sel dan difungsi reseptor terkait dengan penyakit sangat penting untuk pengembangan terapi yang lebih efektif. Metode studi jalur transduksi sinyal itu adalah memungkinkan beberapa pemahaman mendalam tentang bagaimana sel berkomunikasi dan merespon masalah internal. Itu proses seluler seperti sel tunggal atau kultur seluler memberikan konteks biologis untuk mempelajari seluler sinyal dalam proses lingkungan alami atau yang dimodifikasi. Sementara itu, pemodel molekuler seperti pemodelan komputasi dan interaksi protein itu memungkinkan analisis detail proses transduksi sinyal pada tingkatan molekuler. Dan ada contoh studi kasusnya yaitu pengembangan obat berbasis chemical transition. Adalah pengembangan
berbasis transduksi sinyal yaitu pendekatan strategis dalam penelitian dan pengembangan obat dalam memanfaatkan pemahaman tentang jalur sinyal seluler untuk merancang terapi yang lebih spesifik dan spesifik. Dan proses ini di mana sel penerimaan dan merespon sel internal seperti hormon, faktor pertumbuhan dan neurotransmitter melalui serangkaian reaksi molekuler pada reaksi dan pada akhirnya menghasilkan kebutuhan seluler spesifik. Dan selanjutnya itu adalah contoh kasus posisi itu adalah kematian sel yang terbuka. Adalah sinyal transduksi memainkan peran penting dalam mengendalikan proses ini, baik itu adalah menganalisis atau mengisolasi apoptosis. Dalam peran apoptosis itu adalah menghilangkan sel yang tidak diperlukan selama pembentukan sel organ dan menjaga jumlah sel yang tepat dalam jaringan dan sel organ, dan serta menghilangkan sel yang terinfeksi atau rusak oleh sistem imun. Dan apoptosis dapat juga memicu sebagian berbagai faktor eksternal, misalnya kerusakan DNA, stem sel, dan eksternal, misalnya ligand reseptor kematian. Dan tantangan dan peluang dalam sinyal transduksi terapi yaitu adalah aspek penting dalam memahami transduksi sinyal, terutama dalam konteks terapi penyakit seperti kanker, potensi terapi kombinasi dalam transduksi sinyal yaitu dapat mengatasi resistens obat dengan menargetkan ke beberapa jalur transduksi sinyal yang berbeda sehingga mengurangi kemungkinan sel kanker mengembangkan mekanisme resistensi besar terhadap suatu jenis terapi saja. Dan terapi personalisasi menggunakan informasi genetik dan molekuler pasien untuk mengidentifikasi target yang paling relevan dan jalur transduksi sinyal. Selanjutnya yaitu ada masa depan signifikasi dalam farmasi, yaitu penelitian tentang obat molekul kecil yang menargetkan jalan produksi sinyal telah menghasilkan terapi yang baru untuk berbagai penyakit termasuk penyakit kanker dan penyakit neurodegeneratif. Itu riset teknis dan teknologi yang baru dalam transduksi sinyal ini adalah berfokus pada penggunaan alat dan teknik canggih untuk memahami dan memanipulasi jalur pensiunan seluler. Dan segmentation dalam patogenesis penyakit itu bisa dalam PI3K atau mTOR, itu jalur berperan dalam regulasi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan metabolisme sel, seperti mutasi pada PI3K atau aktivasi mTOR yang berlebihan. Sering ditemukan pada berbagai jenis kanker dan dapat berkontribusi dalam pengembangan tumor dan memungkinkan berbagai pengembangan terapi yang lebih efektif dan terarah untuk berbagai penyakit. Dan indikasi untuk pengembangan terapi baru itu adalah menargetkan jalur sinyal, itu memahami jalur sinyal yang terlibat dalam kanker dan penyakit metabolik sehingga memungkinkan pengembangan terapi yang melakukan jalur ini secara spesifik. Ini adalah kesimpulan dari transduksi sinyal, yaitu adalah proses penting di mana sel menerima dan mengubah sinyal dari lingkungan menjadi reseptor seluler yang spesifik, memungkinkan berkomunikasi antara seluler sehingga kimia dan listrik dan komunikasi seluler terjadi dalam beberapa bentuk seperti kontak langsung, sinyal parenkin, endokrin, dan sintetik. Dan proses ini melibatkan tahapan penerimaan sinyal, transduksi, dan reseptor seluler yang diatur oleh jalur pensiunannya, kompleks dan amplifikasi sinyal melalui enzim.
dan gangguan pada jalur ini dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes dan kanker. Dan pemahaman tentang transmisi sinyal membuka peluang bagi pengembangan terapi obat yang lebih efektif dan personalisasi, terutama pada pengobatan kanker dan penyakit metabolik. Dan masa depan farmasi akan semakin mengandalkan riset jalur sinyal untuk menghadapi yang terarah dan inovatif. Dan itulah adalah materi saya dari signifikan transition, itu adalah genomics yang di dalam materinya jalur sinyal seluler, reseptor, dan transmisi sinyal. Dan sekian untuk materi saya. Terima kasih.